Sudah direkam? Sudah, Bu. Ya, harapan Bunda nanti tugas ini akan membantu Anda dengan kami kuliahnya banyak daring ya. Kami menyadari bahwa saya dengan Bu Nurul, terutama saya sendiri karena Bu Nurul barusan belakangan bergabung ya, karena dengan Bu Nur, terima kasih sudah dibantu. Ternyata mungkin di mata kuliah ini justru banyak daringnya daripada luringnya. Saya selaku dosen tentu menyadari banyak hal yang akan tidak seoptimal jika luring. Maka harapannya dengan adanya tugas take home ini akan membuat kalian lebih paham di materi nilai moral agama. Mengapa? Karena nilai moral agama ini tujuannya adalah di teori untuk supaya pijakan di stimulasi anak, ya, stimulasi nilai moral di mata kuliah berikutnya, yang nanti jauh lebih banyak SKS-nya. Yang ini SKS-nya hanya 2, gitu ya. Sehingga nanti harapannya dengan mengerjakan UAS akan menuntun adik-adik di pemahaman terkait dengan nilai moral. Nah, tentu pemahaman itu banyak membuka lembaran-lembaran supaya kita itu bisa, pemahaman kita bisa bertambah. Benar, izinkan share screen gitu ya. Tadi yang pertama sebelum saya kurangi ya. Oke, awalnya ya. Ya, ini. Jadi tugas UASnya nanti bukan membuat artikel tetapi membuat buku ya. Masing-masing akan membuat buku ya, kayak buku saku. Buku untuk nilai moral ya, nilai moral agama gitu ya. Mana ini? Saya buka dulu. Ya. Sudah kelihatan adik-adik? Sudah. Oke. Nah, ini adalah soal ujian akhir nanti 15 sampai 15 Desember dikumpulkan serentak jam 9 sampai 11. Jadi durasi jam ini sama ya dengan Google Drive gitu ya. Sebenarnya materi-materi ini sudah ada dapatkan, tinggal adik-adik nanti akan mencari referensinya dan belajar menulis gitu ya. Belajar menulis masing-masing orang gitu ya. Jadi ini tidak kelompok lagi, kalau kemarin kelompok, tapi sekarang adik-adik menulis sendiri. Ya. Ini aturannya sudah ada di sini, gitu ya. Dikumpulkan dengan softfile dalam bentuk kreativitas masing-masing, gitu kan. Kemudian nanti di bab 1 Anda akan mencari definisi dari nilai dan teori nilai minimal 3. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan nilai yang penting di pengembangan anak usia dini, dan bagaimana cara menanamkan nilai pada anak usia dini. Kemudian nomor 2, bab hakikat agama, apa itu agama, dasar-dasar agama yang ditanamkan, tahap-tahap perkembangan agama itu apa saja yang Anda cari, yang Anda temukan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sikap beragama, dan bentuk-bentuk dan sifat agama, serta metode perkembangan agama sejak dini. Kemudian nanti hakikat moral itu ini. Nah, kalau hakikat moral ada nanti akan dilampirkan 2 buku yang wajib Anda buka di situ. Di situ nanti akan ada pengertian moral, kemudian penalaran moral, apa itu empati, tahapan moral menurut Kohlberg, tahapan moral menurut Piaget, bagaimana Anda memahaminya, fase-fase perkembangan, faktor-faktor perkembangan moral, fungsi peran dan metode. Ini. Ya, bukunya nanti 2 buku yang wajib tadi sudah ada di Google Drive. Ya, memang bukunya berbahasa Inggris intinya, sehingga kalian bisa bekerja sama di dalam memahaminya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tadi berdasarkan saya diskusi dengan Bu Nurul dan juga mahasiswa sebelumnya. Untuk yang keempat ini kami sudah del ya, dan biar tidak kebanyakan adik-adik gitu ya. Yang dulu disampaikan, tapi karena ini sepertinya biar adik-adik lebih optimal gitu ya, sehingga soal nomor 4 kami hapus
kami majukan, kemudian langsung ke bab 4. Ini bukan bab 5 tapi bab 4. Nah, bab 4 ini ya, isinya adalah penelitian nilai dan moral. Jadi nanti di situ mereview penelitian nilai moral dari dosen 0,5. Nanti kamu bisa buka di sini Google Scholar-nya. Ambil tiga review. Kamu akan mereview 3 penelitian dari Bu Nur. Contoh reviewnya sudah Bu Nur cantumkan di Google Drive. Itu ya Mbak Nurul ya. Nanti bisa lihat gitu ya. Kemudian yang kedua menganalisis. Mungkin kamu akan mengangkat masalah apa, kemudian kamu coba untuk menghubungkan dengan teori. Artinya di tempat Bu Nur itu ada teori metode-metode pembelajaran nilai moral lah, barangkali di masa kecil atau apa gitu ya. Dia memang mungkin ada hal yang mungkin jarang distimulasi. Nah itu, kemudian gaya penulisannya seperti ini, nanti menggunakan Mendeley. Ya, nanti akan diajari juga Mendeley, gitu ya, supaya adik-adik ini ada keterampilan yang bisa melihat. Itu soal coba nanti dikirimkan dulu yang terbaru Mbak Nurul supaya mereka baca-baca dulu ya gitu. Oke, dari sini sebenarnya ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Belum mungkin Bu Nur memberikan beberapa contoh cara pengerjaannya, monggo. Saya kirim soal di grup ya teman-teman ya. Yeah. Baik Bu. Oke. Nah nanti wujudnya seperti apa kreativitasnya? Kreativitasnya adik-adik bisa, oke. Ini hanya contoh saja ketika Bu Nur membuat ya. Silahkan Anda pakai, kelihatan ya, mungkin pakai Canva silahkan ya. Kemudian Anda buat ini apa judulnya nanti, buku tentang nilai moral agama gitu. Dosennya siapa, saya dengan Bu Nurul. Kemudian penyusunnya Anda juga ya, kata pengantar. Jadi kata pengantar yang penting adalah dari tugas mata kuliah ini ada pengalaman apa di dalam membuat buku nilai moral ini. Silahkan sampaikan di sini, gitu ya. Kemudian daftar isinya tadi ada 4 bab, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada daftar tabel, mungkin tabel-tabel tentang tahapan perkembangan silahkan. Mungkin di buku Anda dapat tabel lah, itu bisa. Nah ini tadi dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai nanti setelah itu ya. Kalau buku nggak usah yang ramai sekali, artinya ini ada bingkai, ada sesuatu hal yang mungkin biar enak dipandang gitu ya. Kemudian template-nya buku gitu ya, silahkan. Nah, nanti daftar pustaka itu ya. Itu untuk contohnya. Untuk contoh buku, artinya bentuk bukunya silahkan menyesuaikan keinginan adik-adik sendiri, karena harapannya buku ini memang untuk satu kenang-kenangan Anda, dan sebagai satu saat Anda buka-buka itu, oh iya ya, saya pernah belajar yang tahapan moral. Oh iya, menurut dia segini. Oh iya, ketika nilai itu sebenarnya apa sih gitu ya. Itu sangat penting nanti ketika bekal Anda menjadi seorang guru gitu ya, ke depan terkait dengan nilai moral. Kemudian yang selanjutnya, yang untuk review gitu ya, contoh review itu setelah nanti melihat salah satu jurnal dari yang Anda akan pilih gitu ya, itu nanti sudah ada contoh template review. Judulnya apa, kalian udah nggak menerjemahkan karena kalau Bu Nur bahasa Indonesia semua, ada yang bahasa Inggris ya, silahkan. Terus jumlah pertanyaannya ini yang B, contohnya apa yang diteliti gitu ya. Boleh yang juga berbahasa Inggris, siapa yang diteliti, berapa N itu jumlah yang diteliti, di manakah penelitian dilakukan. Jika memang di situ enggak ya tidak tertulis gitu, silahkan gitu ya. Karena namanya aja mereview apa hasil penelitiannya dan apa kesimpulannya. Jadi dari penelitian-penelitian yang Bu Nur ada, nanti Anda memilih 3, masing-masing orang 3.
untuk direview seperti ini. Dan nanti ditempelkan aja ke ke buku itu, gitu ya, hasil review. Gitu. Nah, jurnalnya mana? Jurnalnya ini, jurnal. Anda cukup nanti di situ sudah ada di template mengetik tentang Google Scholar, Google Scholar-nya Nurfalimah, gitu ya. Ini di sini ada beberapa karya dari sejak dulu ya. Mau Anda angkat atau ini tentang entrepreneurship, gitu ya, atau tentang mensitasi tentang buku panduan lalu lintas, di situ ada disiplin, gitu kan. Kemudian banyak lagi. Intinya Anda bisa memilih mana yang Anda ingin tertarik dari penelitian yang sudah ada. Supaya untuk menjadi pengalaman Anda, mumpung masih semester 3, Anda sudah mulai harus membuka jurnal dan juga belajar bagaimana menulis referensi. Tapi tujuan yang penting dari mata kuliah ini adalah Anda menjadi paham tentang nilai moral agama dari sudut teori, gitu ya. Karena memang mata kuliah ini adalah berkaitan dengan teori. Kalau besok tentang stimulasi, tentu sudah prakteknya. Mungkin itu yang Bu Nur bisa berikan. Nanti hal yang lain sudah ada di Google Drive, akan dibagikan setelah ini ya Mbak ya. Ada buku-buku dalam bahasa Inggris tadi yang bisa menjadi referensi Anda untuk memahami tentang moral. Mungkin itu sebelum nanti Bu Nurul, saya juga menambah mungkin ya, kerja ini memang kerja individu, tapi Anda bekerja kelompok dalam arti bareng-bareng monggo, tetapi masing-masing akan memiliki cara kreativitas sendiri-sendiri. Karena berkaitan jurnal, buku itu banyak gitu ya. Artinya di situ Anda menerjemahkan dulu bareng-bareng, silahkan. Karena mata kuliah ini bukan untuk saingan satu persatu gitu ya. Tapi yang Bu Nur harapkan adalah ketangguhan masing-masing orang di dalam mengerjakan ini akan terlihat. Dan juga ketika berkelompok, mana yang harus kelompok bareng-bareng, mana yang kemudian harus individu, itu silahkan berbagi sendiri. Seperti umpamanya menerjemahkan, nggak usah sendiri-sendiri gitu ya. Oh, biar paham semua itu. Setelah itu Anda akan merangkai dalam kata masing-masing. Karena masing-masing nanti juga akan membuat parafrase masing-masing supaya tidak sama gitu ya. Itu kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan saat ini, adik-adik. Semoga dengan mata kuliah ini, adik-adik akan tambah bisa memiliki kemampuan yang lain selain kompetensi pada mata kuliah ini. Terima kasih. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, kalau tidak nanti Bu Nurul akan sambung. Silahkan. Monggo adik-adik. Silahkan. Ada enggak? Mbak Aprilia? Halo Mbak Aprilia? Iya, Ibu. Apakah penjelasan Bu Nur bisa dipahami? Bisa, Ibu. Tapi kalau untuk yang review jurnal itu jadi masuknya ke buku juga nggak, Ibu? Ya, masukkan aja nanti ya. Di sini toh nanti di bab ini toh. Di bab yang tadi loh. Bentar saya bukakan ya. Kan Anda membuat review dulu terus nanti dimasukkan ke sini. Ke sini ya, ke nomor ini ya. Ke nomor ini ya. Nomor 4A ya. Gitu ya. Iya, Ibu. Matur nuwun. Oke. Oke, monggo yang lain. Kalau mungkin belum mengerjakan, belum ya. Tapi saya sangat membuka 24 jam jika ada adik mungkin ada pertanyaan, ada masih bingung, silahkan gitu ya. Yang selanjutnya akan diajari oleh Bu Nurul. Monggo Mbak Nurul untuk mengajari adik-adik ini Mendeley. Nanti saya akan mengirimkan formatnya untuk diinstal di laptop gitu ya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Nur. Benar nih teman-teman udah paham tadi tugasnya Bu Nur. Semoga udah paham ya. Dia membuat buku. Nanti bukunya itu isinya apa? Isinya sudah ada di soal yang tadi, gitu ya. Kemudian referensinya itu wajib menggunakan 2 buku yang akan kami bagikan di Google Drive.
bukunya itu memang buku bahasa asing, teman-teman. Jadi nanti bisa saling kerjasama ya untuk menerjemahkan, bisa pakai berbagai macam aplikasi. Kemudian selain pakai 2 buku, sumbernya juga wajib pakai artikel-artikel jurnal yang ada di Google Scholar-nya Bu Nurholimah gitu. Gitu ya. Oke, kemudian nanti pastikan di buku itu ada penulisan referensi gitu ya, karena kita pakai 2 buku, pakai jurnal yang ada di Google Scholar-nya Bu Nurholimah, dan juga mungkin ada tambahan yang lainnya gitu. Nah, untuk membuat rapi gitu ya, nanti silahkan pakai namanya aplikasi Mendeley. Mungkin ada yang sudah pernah tahu aplikasi Mendeley itu. Sudah, Ibu, tapi masih belum mengerti cara memakainya. Oke, saya akan berikan contoh ya. Fungsi Mendeley itu untuk apa? Sudah terlihat buat dari saya? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jadi teman-teman, fungsi dari Mendeley itu adalah untuk sitasi dan juga referensi agar lebih rapi, lebih cepat gitu ya, dan memastikan bahwa penulis itu tidak tertinggal gitu. Ini biasanya diwajibkan ketika teman-teman besok submit artikel jurnal ataupun skripsi begitu. Tapi skripsi ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Nanti bisa dicek lagi di pedoman skripsi ya. Gitu. Oke, misalkan di sini saya punya beberapa kalimat gitu ya dalam satu paragraf. Misalkan kita pengen citasi di sini, tulis citasinya di sini. Saya di laptop saya sudah terinstall Mendeley gitu. Saya tinggal insert citation. Kemudian namanya siapa? Misalkan namanya adalah ini ya, Dahlan, MD Dahlan. Ini kita klik, kemudian oke. Oke, ada satu. Ini nggak ada tahunnya. Oke, kita cari yang ada tahunnya. Lagi ya, D. Mungkin pakai yang ini deh. Carl Beher. Oke, satu. Kemudian di sebelah sini ternyata saya juga citasi lagi dari artikel jurnal gitu. Saya pakai tadi insert citation. Kemudian namanya siapa ya? Pura-puranya ini ya. Hair Black, Babin, dan seterusnya. Ini kita oke. Nah, udah ada 2 citasi ya. Berarti di daftar pustakanya pasti ada 2 sumber juga. Biasanya kan kita manual tuh ya, ditulis satu persatu gitu. Nah, kalau udah pakai Mendeley, ini tinggal diklik ini, insert bibliography. Tada, sudah jadi. Gitu ya. Jadi jadi pasti si Mendeley ini sudah mensortir tadi citasi-citasi yang kita masukkan di situ. Gitu, sehingga teman-teman tidak perlu satu persatu memasukkan daftar pustaka. Daftar pustaka yang ada di yang sudah kita tulis tadi, begitu. Nah, kemudian jangan lupa ya, di Mendeley itu ada juga nih stylenya. Jadi stylenya itu merupakan gaya penulisan referensi. Dari tahun ke tahun itu ada juga yang mengalami perubahan. Kita UNY sekarang sudah menggunakan American Psychological Association nomor 7 ya, edisi ke-7. Kalau yang kemarin edisi ke-6 tahun-tahun kemarin, tapi kalau untuk sekarang sudah edisi ke-7. Teman-teman juga bisa cek di paduan atau pedoman skripsi ya penulisannya. Tapi kalau teman-teman pakai Mendeley, kalau teman-teman sudah mengklik nomor ini 7 edisi ke-7, dia sudah otomatis gitu. Sehingga tidak lihat panduan pun tidak masalah karena sudah sesuai dengan aturannya begitu. Bedanya apa sih? Beda yang paling mencolok itu salah satunya adalah penulisan kota penerbit pada buku. Kalau dulu kan sejak dulu ya, sejak kita SMA gitu ya, pasti kalau menulis referensi itu harus ada nama kota, barulah titik 2 nama penerbit gitu. Tapi kalau di uh, yang versi 7 atau yang APA 7 edition itu nama kota sudah tidak perlu dituliskan lagi. Dan ada beberapa hal yang berubah juga. Nanti teman-teman bisa klik ya. Mungkin tata tulis referensi menurut APA 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 edisi ke-7. Nanti ada beberapa penjelasan di situ. Gitu. Kemudian ada lagi tadi ya. Jadi fungsi Mendeley itu tadi seperti itu. Jadi memudahkan.
Kemudian tampilan dari Mendeley itu seperti apa? Oke, ini adalah tampilan dari Mendeley. Gitu. Jadi teman-teman itu harus download dulu ya file-file PDF-nya. Menggunakan file PDF yang mana, baik itu buku maupun jurnal, itu harus di-download terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam satu folder. Ya, disimpan dalam satu folder. Kalau sudah, teman-teman bisa bikin folder baru di sini di Mendeley. Gitu ya. Misalkan ini create folder. Misalkan kita kasih nama UAS Perkembangan Moral seperti itu. Oke. Dia kan sudah kosong nih. Caranya adalah dengan add. Nah, terus ini foldernya sudah dicari nih, sudah dibuka kan. Nah, bisa dimasukkan semuanya. Misalkan teman-teman ada 5 sumber di situ. Langsung di-open aja di situ. Gitu. Tapi terkadang ada juga yang begini nih. Dia publish-nya tidak ada. Kita buka nih kalau publish-nya tidak ada. Kita cocokkan. Oke, dia judulnya sudah sesuai ya. Penulisnya siapa? Penulisnya sesuai belum ya? Mana ini tidak ada penulisnya. Oke, mungkin dia sudah mendeteksi sendiri ya. Tapi nama jurnalnya dia tidak ada. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin yang ini. Oke, nama judulnya sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. Kemudian nama penulisnya? Oke, sesuai ya, karena dia harus dibalik Elmula, Muhammad Abdul Latif. Sesuai. Jurnalnya jurnal apa? Jurnal Sagi Open. Oke, Sagi Open. Sesuai. Tahunnya berapa? 2020. Sesuai ya. Volumenya 10 dan isunya 3. Nanti ada yang tidak, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah judul, kemudian nama penulis, jurnalnya apa, kemudian tahunnya berapa. Itu yang paling penting. Jadi hindari menggunakan referensi yang dia itu tidak ada tahunnya gitu. Usahakan yang ada tahunnya. Kayak yang tadi itu ya, dia tidak terdeteksi di sini tahun berapa, kemudian penulisnya siapa. Sebaiknya dihindari yang seperti ini. Gitu. Gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Setelah kita cek tadi ya, jangan lupa dicek karena terkadang di Mendeley itu juga tidak sesuai ya antara yang dia deteksi dengan apa yang ada dalam isi artikel tersebut. Itu fungsinya tuh begitu. Begitu. Kemudian nanti teman-teman bisa cari cara install Mendeley-nya di YouTube. Ya, ini saya berikan salah satu contoh. Sebentar. Ya, nanti aplikasinya juga ada tuh dari Bu Nur Halimah. Nanti akan di-share aplikasinya dan cara installnya seperti apa. Nanti bisa cari di YouTube ya. Aku Atika. Nah, video kali ini aku akan share gimana caranya mendownload, menginstal, serta mengkoneksikan aplikasi Mendeley ke dalam Microsoft Word. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu browsernya, lalu kita ketik Mendeley. Nah, kita pilih aja yang paling atas dan pilih menu download. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian tinggal menyesuaikan sistem operasi pada laptop kalian. Kebetulan aku pakai Windows 10, maka klik aja download now for Windows. Nah, kita tunggu proses downloadnya selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita langsung buka aja Mendeley yang barusan kita download. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih only for me ya teman-teman. Lalu klik install. Oke, kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita run Mendeley-nya, lalu klik aja finish.
Nah, maka kita akan diarahkan ke aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Jika kalian sudah punya akunnya, langsung aja login. Nah, jika kalian belum, maka registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini aku akan contohin untuk registrasinya ya teman-teman. Oke, di sini kita ketik aja emailnya. Lalu kita isikan mulai dari nama sama password yang kuat ya teman-teman. Nah, lalu kita centang stay sign in-nya dan klik aja register. Nah, lalu akan menampilkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah berhasil menginstal Mendeley-nya. Lalu kita klik aja continue. Ini adalah tampilan dari Mendeley versi terbaru ya teman-teman. Kalian bisa menambahkan jurnal atau artikel dari laptop kalian, atau mungkin kalian juga bisa menambahkannya secara manual, atau kalian juga bisa import library-nya ya. Oke, lalu gimana Kak caranya mengkoneksikan Mendeley ke Microsoft Word? Nah, kita ada dua cara ya teman-teman. Di sini kita bisa klik aja menu tool, lalu pilih install Mendeley site for Microsoft Word. Lalu akan diarahkan ke browser. Kalian pilih aja get it now. Masukkan akun dari Microsoft kalian ya teman-teman. Lalu klik sign in aja. Nah, lalu cara yang kedua, kalian bisa pakai Microsoft Word. Kita buka, pilih menu insert. Dan di sini kita klik aja my add-in. Kita klik Office Store. Dan kita search aja Mendeley. Nah, di sini kita klik add, lalu continue. Otomatis di dalam menu reference ini terdapat Mendeley site ya teman-teman. Oke, kita coba klik. Oke, lalu kita klik aja get started. Dan masukkan email sama password yang tadi ya teman-teman. Oke, segitu dulu tutorialnya. Di next video kita akan melanjutkan. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oh ya, maaf masih di mute. Jadi itu tadi ya mungkin ada sedikit perbedaan antara Mendeley lama yang saya contohkan dengan Mendeley yang baru. Pada prinsipnya itu sama, cuman beda peletakan klik-kliknya aja. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri dari YouTube ya. Intinya teman-teman tahu bahwa fungsi Mendeley itu adalah memudahkan kita untuk membuat referensi agar lebih rapi tadi ya, lebih teliti dan semua citasi yang kita tuliskan di karya ilmiah kita bisa terdeteksi di daftar pustaka. Oke, kemudian tadi ada yang tertinggal presensi. Saya riset lagi ya, sebentar.
YRJD ya, yang ketinggalan tadi. Tuh, saya share di grup WA. YRJD. Saya kirim untuk apa sistem Mendeley-nya ya, di grup ya. Ya, iya Ibu. Lalu ada pertanyaan Bu Nurholimah di kolom chat. Oke, sekedap tak. Ya. Oke, saya sering ngurus tata tulis itu loh, daftar pustaka. Ya, daftar pustakanya. Kalau selingkuhnya ya tadi aja kayak buku itu tadi. Begitu. Ya Mbak Nurul. Ya, jadi kalau dari UNY itu gaya selingkuhnya sekarang menggunakan gaya APA ABA 7 edition. Ya, kalau teman-teman pakai Mendeley itu sudah otomatis jika sudah di-set ke 7 edition. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan Mendeley, teman-teman bisa cek contohnya itu di pedoman skripsi. Itu ada contohnya di situ. Pedoman skripsi UNY 2023. Gitu ya teman-teman ya. Dan izin, ini pertanyaan lagi, dan izin memastikan berarti membuat buku dan analisis artikel dari buku yang kita buat. Ya, betul. Membuat buku nanti bisa menggunakan media Canva, biar cantik ya. Bisa dihias-hias seperti itu. Dan sumbernya adalah dari 2 buku asing yang akan kita bagikan di Google Drive, dan artikel yang ada di Google Scholar-nya Bu Nurholimah. Nanti bisa dibuka di situ. Gitu Mbak Aisyah? Sudah jelas? Iya, Ibu, terima kasih. Iya, ada lagi pertanyaan? Enggak, ada lagi tidak. Oh ya, nanti silakan pakai Mendeley ya untuk menyusun tugas ujian akhir semesternya. Nanti menjadi lebih rapi, apa ya, kayak nilai plus gitu ya, Bu Nurholimah ya kalau pakai Mendeley ya. Iya, ya. Kayak gitu. Biar sambil latihan. Oke, dari mana kami mengecek gitu kalau teman-teman sudah pakai Mendeley gitu. Nanti kami akan cek di artikel teman-teman atau di bukunya teman-teman itu ya yang sudah dibuat. Kalau kami blog seperti ini, ya citasi yang menggunakan Mendeley pasti dia akan lebih gelap. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan Mendeley, dia tidak akan berubah menjadi gelap. Ya, jadi kelihatan. Lalu dari daftar pustaka juga sama. Ketika kita blok sedikit, dia akan udah ngeblok semuanya. Padahal baru sedikit ya, tapi dia sudah otomatis keblok semuanya. Begitu. Itu adalah ciri-ciri uh, karya atau tulisan yang menggunakan Mendeley. Gitu ya, silahkan dipelajari karena nanti bermanfaat ketika teman-teman bikin skripsi ataupun ketika bikin jurnal. Gitu ya, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Baik, kalau sudah rekamannya sudah ditarik dulu. Kita akan menutup ya. Oh iya, Biar rekamannya nanti disudahi. tidak tanya. Ye, nanti Ya. kan kalau dikirim ke mahasiswa sudah